wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riri Nadia Saputri, NPM 2401011068, kelas C, Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang toharoh, yaitu bersuci. Apa yang kalian ketahui tentang toharoh? Toharoh atau bersuci itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Bersuci dilakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Toharoh juga menjadi syarat sahnya sholat. Bukan hanya itu, tetapi toharoh menjadi syarat sahnya ibadah lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan bersuci meliputi mensucikan badan, pakaian, dan tempat aktivitas kita. Perintah toharoh atau bersuci dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat menyukai dan mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan dan kesucian. Ketika kita dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri kita akan terhindar dari segala penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai kotoran. Yang selanjutnya yaitu macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang menyebabkan dia tidak boleh ibadah. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum. Contoh dari hadas kecil yaitu yang pertama keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar. Dan yang kedua itu hilang akal seperti pingsan, mabuk, atau tidur. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang tidak sejenis dan tidak adanya perantara seperti kain. Yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang tidak dibolehkan seseorang ketika sedang berhadas kecil yang pertama yaitu menyentuh atau memegang mushaf Al-Quran. Dan yang kedua itu melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan yang ketiga itu melaksanakan tawaf pada saat haji. Yang selanjutnya yaitu hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang dapat disucikan dengan mandi wajib atau mandi besar. Keadaan seseorang ketika berhadas besar yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu haid bagi perempuan, yang kedua nifas, yang ketiga berhubungan antara laki-laki dengan perempuan, yang keempat keluar mani baik karena mimpi atau hal yang lain bagi laki-laki. Yang kelima yaitu meninggal dunia kecuali bagi orang-orang yang syahid. Yang selanjutnya yaitu toharoh atau bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci dari najis yaitu sebagaimana membersihkan sesuatu dari najis. Najis tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu najis muhafafah, yang kedua najis muhaladoh, dan yang ketiga najis mutawasitoh. Najis yang pertama yaitu najis muhafafah. Najis muhafafah adalah najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang baru berumur 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu ibu. Cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikan air ke benda atau tempat yang terkena air kencing tersebut. Yang kedua itu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Najis mutawasitoh juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama najis mutawasitoh hukmiyah dan yang kedua najis mutawasitoh ainiyah.
Najis mutawasito hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tapi tidak nyata wujudnya. Cara membersihkannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasito ainiyah. Najis mutawasito ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasa. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud, rasa, atau bau dan menggunakan air suci. Contoh najis mutawasito yaitu darah, nanah, bangkai binatang, air kencing, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu najis muhaladoh. Muhaladoh adalah najis yang sangat berat. Yang maksudnya adalah cara mensucikannya juga sangat harus berhati-hati, yaitu cara mensucikannya yaitu secara bertahap. Dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci. Contoh najis muhaladoh yaitu ancing dan babi. Adapun yang berasal dari ancing dan babi itu seperti air liur, daging, darah, air kencing, bulu, dan kotorannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tata cara toharoh atau bersuci. Yang pertama, bersuci dengan mandi wajib. Mandi dalam bahasa Arab adalah al-ghus yang artinya mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata. Mandi juga bertujuan untuk menghilangkan hadas besar yang sering disebut mandi junub atau janabah. Yang pertama yaitu niat. Niat mandi wajib yaitu nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu menghilangkan najis dari badan dan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam melaksanakan mandi wajib juga kita sebaiknya melakukan sunnah-sunnah agar sempurna mandi wajib tersebut. Yang pertama yaitu membaca bismillah dan berwudu sebelum memulai mandi, dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, menggosokkan anggota badan dengan sabun atau alat lain dengan membersihkan tubuh. Yang selanjutnya yaitu bersuci dengan cara berwudu. Wudu dalam bahasa Arab yang artinya membersihkan. Secara istilah, wudu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil sebelum kita melakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara berwudu. Yang pertama, niat, yaitu nawaitu ghusla lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan dengan membaca basmalah. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Yang keempat, membersihkan hidung dengan cara istinsya, memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima, membasuh muka. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala. Yang kedelapan, mengusap kedua telinga. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang kesepuluh, berdoa setelah berwudu. Adapun doa setelah berwudu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang menyekutukannya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang ahli bertaubat. Jadikanlah aku termasuk golongan orang yang bersuci, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan bersuci yang ketiga yaitu dengan tayamum. Tayamum merupakan bersuci dengan debu atau tanah untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Tayamum dilakukan dengan menyentuhkan kedua telapak tangan ke tanah dengan debu yang suci untuk menyapu muka dan kedua tangan. Tayamum dilakukan itu sebagai keringanan untuk seseorang yang tidak dapat menggunakan air. Contohnya yaitu seperti orang yang terkena penyakit kulit. Khawatirkan jika terkena air dapat menyebabkan penyakit tersebut menjadi banyak atau menjadi tersebar. Maka tayamum adalah cara yang paling simple atau paling ringan untuk supaya kita dapat tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syarat yang memperbolehkan tayamum yang pertama yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, orang yang terkena penyakit kulit yang dikhawatirkan jika terkena air maka penyakit tersebut semakin menyebar. Dan yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, orang yang di sekitarnya atau di daerahnya terbatas sekali penyimpanan air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi teman-teman, kita sebagai seorang muslim, seorang hamba Allah, patutnya sebelum melakukan kegiatan ibadah-ibadah seperti sholat, mengaji, itu sebaiknya kita bersuci terlebih dahulu, karena Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang bersuci. Bersuci juga sangatlah penting supaya kita dapat menjalankan ibadah sholat dengan ibadah-ibadah lain itu dengan sah. Dengan kita bersuci terlebih dahulu, Allah akan menerima ibadah kita dan kita sah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Sekian pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.